langsung aja kepada Mbak Hanifah, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Sela. Ibu udah trenching masih tetap semangat kan ya? Iya, jadi satu lagi nih Bu kita belajar, tadi udah belajar banyak 12 indikator keluarga sehat. Sekarang waktunya 3 indikator terakhir yang belum. Apa aja tadi? KB, persalinan di tenaga kesehatan apa di fasilitas kesehatan? Persalinan di tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah imunisasi dasar lengkap. Oke, jadi udah sekitar 9 indikator tadi kita bahas. Sekarang ini adalah puncaknya atau yang paling penting dalam sebuah pembangunan kesehatan gitu. Jadi Pak Jokowi punya nawacita pengen tuh kualitas hidup penduduk di Indonesia ini meningkat gitu. Jadi pemerintah membuatlah program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Maka kita sekarang akan membahas keluarga sehat di bidang KIA. Ya, mana ya? Oke, pertama ada keluarga berencana, kemudian yang kedua ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga ada imunisasi dasar lengkap. Kita bahas yang pertama dulu, keluarga berencana. Apa yang ibu tahu tentang keluarga berencana? Apa Bu? 2 anak cukup, itu kalau dari BKKBN ya Bu ya. Kalau ada lagi nggak? Apa sih sebenarnya KB itu apa gitu? Gunanya buat apa? Menjarakkan kehamilan, betul. Terus siapa saja yang harus melakukan KB? Ibu doang? Suami nggak boleh? Iya, kita nggak boleh ini ya Bu ya, karena perempuan terus gender gitu. Apa perempuan yang harus KB gitu? Laki-laki juga bisa ternyata KB gitu ya. Jadi definisi keluarga berencana itu adalah namanya juga keluarga. Berarti keluarga merencanakan untuk adanya generasi-generasi berikutnya dalam keluarga itu. Jadi keluarga yang memiliki pasangan usia subur, baik itu suami atau istri atau keduanya merencanakan keluarganya itu untuk memakai alat kontrasepsi. Nah, ini ada manfaatnya ya Bu ya. Manfaat KB itu mencegah kehamilan yang tidak direncanakan gitu. Suka ada yang usianya udah 40 itu udah usia-usia yang resiko tinggi ya. Maksimal berapa Bu? 35, pinter ya. Jadi kalau udah 40 masih subur kan ya Bu ya. Nah, karena masih subur jadi harus di KB gitu. Takutnya nanti kemuncul hamil-hamil yang tidak direncanakan. Jadi jangan kita untuk tidak KB gitu. Kemudian untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Jadi kalau misalkan anaknya teratur, tidak dekat, kemudian tidak banyak, jadi kualitas dari kesehatan ibu yang nggak banyak melahirkan dan anaknya pun dapat perhatian itu jadi baik gitu. Kemudian meningkatkan kesehatan keluarga itu, kemudian mengatur dan menjarangkan kehamilan. Kemudian ada juga meningkatkan kecukupan ASI dan pola asuh baik bagi anak. Tadi udah belajar ASI ya Bu ya? ASI eksklusif selama berapa bulan? 6. Tanpa makanan tambahan apapun. Jadi ibu nanti kalau punya anak, anaknya umur dia punya anak terus ada cucu gitu, kalau masih 5 bulan jangan udah kasihan ini adanya haus, kasih ini aja jilat-jilatin pepaya, jangan ya Bu ya. Kadang ini kemarin saya neliti banyak yang sebenarnya keluarganya gitu, ibunya kasihan lihat cucunya nangis terus, nggak tega, dikasih aja udah susu formula gitu, boleh nggak Bu? Jangan ya Bu ya gitu. Oke, tempatnya di mana Bu pelayanan KB? Puskesmas.
Posyandu, apa yang posyandu boleh ada posyandu? Itu KB boleh ada. Tapi yang pil atau kondom. Terus satu lagi di rumah sakit. Nah ini ya Bu ya, jadi KB itu dibagi dua. Yang metode jangka panjang dengan yang satu lagi non jangka panjang. Yang jangka panjang ada apa aja nih Bu? Ini IUD. Yang ini implan. Yang ini MOW, steril ya Bu ya. Kalau biasa kita bilang yang ini sama MOP ya. Jadi laki-laki juga ada nih Bu KB-nya gitu. Kayak siapa? Bener, anak. Ibu update banget nih sama gosip. Iya, kayak anak ya Bu ya. Jadi anaknya udah banyak. Jadi kasihan kalau istrinya nanti harus melahirkan lagi gitu. Jadi udahlah saya aja yang disteril gitu. Jadi sekarang nggak cuma melulu perempuan ya Bu ya yang KB ya. Kemudian ini yang metode non jangka panjang. Ada pil. Terus suntik 3 bulan, 1 bulan. Kemudian ada kondom. Sebenarnya kondom ini dianjurkan nggak Bu? Karena resiko untuk gagalnya tinggi ya Bu ya. Jadi lebih baik kalau misalkan itu kita sarankan untuk metode jangka panjang gitu. Nah, nih tempat mendapatkan pelayanan KB itu bisa didapatkan di Vaskes tingkat pertama Puskesmas, kemudian bisa juga di tingkat lanjut. Jadi kan tadi ada spiral ya Bu ya. Jadi biasanya yang sudah melahirkan metode mau pakai spiral, jadi bisa pasca langsung melahirkan gitu. Jadi bisa di Puskesmas atau di Vaskes tingkat lanjut, contohnya tadi MOP dan MOW juga gitu. Sekarang yang kedua kita akan bahas persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kenapa harus di fasilitas pelayanan kesehatan? Ada yang mau berpendapat? Kenapa Bu? Kenapa harus bersalin di fasilitas kesehatan? Kan sekarang lagi musimnya Andin tuh, lahirnya di rumah gitu ya Bu ya, pakainya kolam gitu, kolam baby gitu. Ternyata harusnya di fasilitas kesehatan. Ada yang mau berpendapat Bu? Ayo cung Ibu. Terjadi perdarahan. Terus kemudian yang penting alatnya ya Bu ya, alatnya harus steril gitu. Jadi kalau kita di fasilitas kesehatan bisa dipastikan alat tersebut sudah disterilisasi gitu. Kalau di rumah kita selain alatnya steril juga takutnya nanti ada perdarahan gitu. Jadi sebenarnya sekarang trennya udah bukan di tenaga kesehatan lagi. Mungkin dulu kita berlomba-lomba kasih tahu, Bu, lahirnya harus di tenaga kesehatan nih, harus sama Pak Dokter, harus sama Bu Bidan gitu, jangan Bu Emak Paraji gitu ya. Masih ada nggak Bu di sini yang di lingkungannya ada yang sama Paraji? Ada, masih ada Bu? Aktif? Apa jadi bermitra sama Bu Bidan? Ya gimana Ibu yang di sebelah sana? Masih ada nggak Bu lingkungan Ibu? Masih aktif. Terus apa yang Ibu lakukan? Oh, jadi ada kemitraan tapi ya, ada kemitraan, nggak nolong sendiri kan Bu gitu. Oh kirain nggak boleh Bu Bidannya ikutan gitu. Dulu masih bermitra, nggak apa-apa kalau masih bermitra. Dulu waktu saya jadi bidan desa di Jampang Kulon Bu, jadi di sana itu ada satu kecamatan Jampang Kulon ada 132 Pakaraji. Banyak banget kan Bu. Jadi kita bidan muda yang datang ke sana tuh kayak dianggap orang asing gitu. Terus
kenapa tiba-tiba Neng Bidan nih ngerubah semuanya gitu kan. Di sana tuh bahkan karena mistis-mistis gitu di daerah-daerah sana, di depan rumah kita tuh ada ular gitu. Jadi gimana nih, kita harus bekerja sama dengan kader gitu, ibu yang paham dengan lingkungan dan tentu lebih dekat dengan emak Paraji gitu kan. Jadi kita bermitra Bu gitu. Jadi biar emak tuh cuma nungguin aja, tapi yang nolong tetap Bu bidannya gitu. Nah sekarang nggak boleh nih nolong tapi di rumah gitu, harus dibawa minimal ke Polindes ya Bu kalau di desa ya. Yang penting di Polindes aja. Kalau puskesmasnya jauh harus nyeberangin eretan, harus naik ambulan gitu. Kayak di Muara Gembong tuh yang di Bekasi, saya pernah kalau mau ke puskesmas tuh harus nyeberangin kali dulu gitu. Yang penting ada Polindes aja Bu di situ, nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Terus bisa juga di bidan prakteknya, kan ada bidan praktek mandiri di sekitar rumah ya Bu, di situ nggak apa-apa, nggak mesti di puskesmas dan di rumah sakit, yang penting fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya Bu. Nah persiapan persalinan, ibu ketika nanti ada ibu hamil yang ibu pantau, kemudian ada juga ibu bersalin yang hendak bersalin, jangan lupa dikonsultasikan tentang persiapannya gitu. Yang paling penting dari persiapan semuanya adalah siapa penolongnya gitu. Bu, nanti kan akan melahirkan nih, ibu merencanakan melahirkannya di mana, oleh siapa, itu harus ditanyakan dari awal. Karena biasanya yang hamil pertamanya agak-agak bingung gitu ya Bu, karena masih pertama kali, informasinya belum dapat jelas, belum punya pengalaman, dia masih bingung enaknya kemana ya, kemana aja, yang penting tenaga kesehatan gitu. Ibu kader harus menyampaikan yang penting tenaga kesehatan dan harus di Vaskes gitu. Dan yang kedua pembiayaannya apakah punya asuransi, BPJS, JKN atau BPJS tenaga kerja atau asuransi lainnya, atau ibunya punya tabungan bersalin. Biasanya kalau di desa ada yang punya tabulin ya. Masih berlaku nggak tuh Bu sekarang tabulin? Masih ada nggak Bu yang pakai tabulin di lingkungannya? Udah jarang ya. Dulu waktu saya di desa nih Bu, kita semua udunan iuran gitu. Kita warga-warga iuran untuk desa siaga, dan akhirnya ketika ada yang bersalin dan tidak mempunyai dana, memakai dari tabungan ibu bersalin itu gitu. Jadi kita bisa membantu gitu. Nah yang penting itu adalah pembiayaan persalinan. Kalau misalnya dia udah punya BPJS, kita bisa rekomendasikan ya udah Ibu, ini BPJS-nya kita pakai aja yang di Vaskesnya di mana gitu. Nanti bisa ditanya anaknya udah daftar belum gitu, yang calon janinnya minimal berapa bulan Bu janinnya didaftarkan? Maksimal ya? Maksimal berapa? 4 bulan ya, 4 bulan ya, itu harus sudah didaftarkan ya. Nah kalau ibu itu bersalin di Vaskes, manfaatnya ada ibu memperoleh pelayanan setelah melahirkan. Jadi konseling ibu nanti ini dijahit, harus kebersihannya dijaga, bla 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 bla. Jadi kan ada pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk ibu bersalin, kemudian perawatan tali pusat gitu. Kita kan nggak tahu ya Bu, kalau misalkan di rumah nggak sama tenaga kesehatan, nggak tahu caranya merawat tali pusat gimana, apalagi anak pertama, sama mamahnya suruh udah kasih bumbu-bumbu aja biar nggak bau gitu. Boleh nggak Bu dikasih bumbu-bumbu? Nggak boleh ya gitu. Jadi harus tetap bersih dan kering, jadi perlu dikasih kasa aja gitu, jangan dikasih betadine, jangan dikasih apapun gitu, jadi dibiarkan untuk tetap kering. Kemudian mendapatkan penggunaan jumper sal atau JKN KIS, kemudian juga mendapatkan penanganan segera jika terjadi sewaktu-waktu komplikasi, misalnya darah pendarahan, jadi bisa langsung dirujuk kayak gitu. Kemudian anaknya juga bisa jadi IMD gitu kan. Kemudian ada juga bayi mendapatkan perawatan termasuk imunisasi. Imunisasi apa Bu yang setelah melahirkan? HB0 dan polio sama vitamin K gitu. Jadi
Imunisasi yang didapatkan ketika setelah melahirkan adalah HB0 dan polio. Takut bisa ada keluar nanti di soal gitu. Nah, sekarang yang ketiga kita bahas imunisasi. Gunanya apa Bu imunisasi? Kekebalan tubuh. Kemudian mencegah penyakit yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Dani, ya salah satunya itu TBC. Nah, imunisasi itu yang paling wajib ada berapa Bu? 5. Imunisasi dasar lengkap ada berapa? 5. Satu apa aja Bu? BCG. Buat mencegah apa? Mencegah TBC. Kemudian yang kedua? Tetes. Polio untuk mencegah polio gitu. Bisa selain oral atau lewat mulut, bisa juga disuntik Bu polio, tapi lebih sering kita lihat yang tetes ya. Kemudian ada DPT untuk, nah biasanya dicampur ya Bu, DPT sama HIV ya, DPT combo ya Bu ya, DPT 1, 2, 3 ya biasanya. Kemudian ada lagi imunisasi campak. Usia berapa Bu campak? Ya bukan buat biar nggak dicampakin ya Bu ya, biar nggak kena campak. Pertemuan sebelumnya kemarin bulan Mei udah dijelaskan sama Dokter Dani kalau campak itu berbahaya ya Bu ya gitu. Beda dengan ruam-ruam merah ketika lagi demam, dengan campak kadang suka kita ngelihat oh ini campak nih, padahal itu cuma ruam ketika demam, padahal campak itu lebih bahaya daripada itu. Jadi bisa dicegah penyakit ini semua dengan imunisasi dasar lengkap. Jadi kapan saja nih Bu? Pertama itu 0 sampai 7 hari HB0. Ini bisa dilihat di mana Bu? KMS? Buku KIA ya? Jadi ketika dipastikan ibu ada yang lapor, Bu Kader, itu di sebelah pojok yang dikontrakan ada yang hamil. Suka gitu ya, suka ada yang lapor kan Bu ya? Langsung ibu tanya, tok tok tok, ibu lagi hamil? Iya. Udah tes pack belum? Udah gitu. Udah ini udah telat berapa lama gitu. Langsung ibu tanya, udah punya buku KIA belum? Kalau belum, ibu bawa ke puskesmas terdekat atau di posyandu udah disediakan buku KMS. Udah ya. Kalau di posyandu sudah ada buku KIA, itu nggak apa-apa. Tapi kalau belum ada, bisa diajak periksa ke puskesmas untuk mendapatkan buku KIA. Gratis ya Bu ya buku KIA ya? Ada yang suka diminta nggak Bu? Jangan ya Bu ya, gratis ya Bu ya. Gratis nih Bu. 2016 ya Bu yang terbaru yang ada Z-score-nya. Ya. Udah 2016 semua belum buku KIA-nya Bu? Belum. Ya nanti saya bilangin ke Kemenkes ya biar distribusi segera ya Bu ya. Nah ini kita bahas lagi yang ada selain tadi ternyata ada IPV Bu. Sekarang yang baru di 2016 ini ada imunisasi IPV gitu. Ada yang tahu buat apa IPV? Apa? Infeksi? Injeksi? Untuk mencegah apa Bu? Iya, jadi itu untuk berbarengan dengan polio ya Bu, biar lebih efektif gitu kan. Jadi ada imunisasi IPV. Selain ini sampai 9 bulan ada lagi Bu vaksin tambahannya. Usia berapa Bu? Dan nih jadi ada vaksin ulang DPT HIB diberikan dalam rentang 18 sampai 24 bulan gitu. Tapi sebelumnya wajib semuanya sudah selesai Bu DPT kombonya ya. Kalau ada yang ditemukan belum DPT combo 3 tapi usianya masih 11 bulan, masih bisa nggak dikasih imunisasi? Masih ya Bu ya, jangan bilang udah telat, udah terlambat, ini nggak boleh gitu ya Bu ya. Tetap harus dikasih imunisasi ya, karena usianya masih di bawah 12 bulan gitu. Kalau misalkan 12 bulan belum dapat campak,
Masih bisa nggak Bu? Masih ya, tetap harus disemangatin ya Bu ibunya ya. Mungkin kemarin sibuk, kelupaan, atau sebelumnya pulang kampung gitu. Jadi tetap harus ditanya gitu. Di buku KIA-nya biasa dicatat. Dan jangan lupa nih Bu, ibu lagi sibuk imunisasi pelayanan bantuin ibu bidan, tapi nggak dicatat di buku KIA-nya. Suka kelupaan nggak Bu? Suka ya? Ada yang di posyandu nggak Bu imunisasinya? Nggak ada ya? Oh, kalau ibu di mana Bu? Jakarta? Ya, mungkin di Jakarta sekarang posyandunya nggak ada pelayanan imunisasi ya Bu ya. Tapi kalau di daerah kayak Bandung, Tangerang, Karawang, ya Bekasi itu mungkin masih ada ya Bu posyandu. Jadi ada jemput bola gitu. Jadi Bu bidannya takut nanti anaknya ibunya sibuk, jadi datang ke posyandu sekalian untuk diimunisasi. Tapi jangan lupa Ibu kader, harus dicatat ya Bu ya di buku KIA-nya ya, jangan lupa ya gitu. Takutnya kelupaan jadinya ibunya juga nggak peka gitu. Kemudian udah selesai nih Bu, kita sekarang lanjut ke pengisiannya. Semuanya sudah dibuka. Tadi kita kan ada KB, kemudian ada apalagi Bu, bersalin di fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketiga ada bayi diimunisasi dasar lengkap. Nah, pertanyaan pertama, keluarga mengikuti KB. Ketika ibu nanti pendataan, ibu tanya di keluarga itu, ada dalam anggota keluarga yang sudah menikah, apakah saudara atau pasangan saudara mengikuti KB gitu. Kalau misalnya suaminya ya, kita contreng buletin ya Bu ya, buletin ya. Terus kemudian ibu ya, berarti dua-duanya KB ya, berarti dua-duanya KB. Dikasih nilai berapa Bu? Bener 1. Oh iya bener 1. Kalau misalnya nanti ternyata suaminya tidak, terus ibunya KB, dikasih nilai berapa? Gimana kan ketentuannya? Jadi ibu harus paham dulu definisi KB itu gimana. KB itu adalah pasangan usia subur, umurnya 15 sampai 49 tahun gitu kan. Kemudian baik istrinya doang yang KB, suaminya doang yang KB, atau keduanya yang KB. Itu adalah definisi dari KB. Jadi kalau ternyata, ini kan masih penting dua-duanya. Kalau ternyata suaminya aja yang KB kayak Pak Anang, ibu nilai berapa? 1. Kalau ternyata ibunya doang yang KB? 1. Kalau dua-duanya nggak KB? Iya, paham ya Bu ya? Kapan kalau dikasih nilainya N? Kalau nggak dibawa, kalau ternyata ada yang usianya lebih dari 49 tahun. Suka ada kan yang 50 dia masih pakai KB kan, Bu takut, takut nih mending ruas aneh daripada lepas, udah nanti aja gitu. Padahal sebenarnya dia udah lewat kan Bu gitu. Nah itu kita nulisnya adalah N gitu. Kalau N nilainya berapa? Tidak dihitung ya. Kalau N tidak dihitung. Oke, paham ya Bu ya sampai di sini? Ada yang mau nanya? Kecepatan nggak Bu? Paham ya? Gampang ya? Oke, lanjut yang kedua. Ibu melakukan persalinan di Vaskes. Jika ibu datang ke keluarga, kemudian ibu tanyakan, ibunya itu udah punya anak kurang dari 1 tahun atau kurang dari 12 bulan. Apakah saat ibu melahirkan bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan? Gitu. Kalau jawabnya ya, tadi jawabnya tidak contohnya. Kalau jawabnya tidak, nilainya berapa? 0. Kenapa masih N? Kenapa masih N? Kenapa Bu? Masih bingung? Kenapa N?
Kalau jawabnya tidak, kalau ibu benerin tidak, berarti kita kasih nilai 0 gitu. Tapi kalau misalnya nih ibu pendataan, nggak ada bayi, definisi bayi dari berapa bu? 0 sampai 12 bulan. Kalau dia 1,5 tahun udah bisa lari, itu masih bayi nggak? Enggak kan? Bukan bayi kan bu? Ibu tetap tanya nggak? Tetap tanya, tapi ibu kriteriakan dia adalah N. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi kalau ibu datang, tok bu, mau pendataan, terus ibu tanya, bu anaknya ini usianya berapa? Oh ini 2 tahun. Oh tapi dulu bersalin di tenaga kesehatan nggak? Gitu. Iya. Berarti langsung ibu buletin, jangan ibu lengkap ya. Ah ini anaknya udah gede, gak usah ditanya. Tetap ditanya, tapi ibu kasih nilai N. Jadi 12 indikator itu nggak boleh ada yang kosong, semuanya harus terisi ya. Jadi kalaupun dia tidak memenuhi kriteria, tapi ibu tetap harus membuletin ya N gitu. Sampai di sini aman ya bu ya? Aman. Dapat ya bu idenya? Dapat. Ini bahasa saya waktu di kampus bu bilangnya, dosen saya gitu, aman. Sekarang yang ketiga, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Kalau ibu ketika kunjungan ada bayi yang 12 bulan tadi udah bersalin di Vaskes, ternyata anak pertama nggak diimunisasi bu. Nih. Kemudian anak yang kedua nggak diimunisasi. Mungkin dulu beliau pahamnya masih paham yang nggak imunisasi, ada kan ya bu ya mungkin. Nah, ketika sering penyuluhan, ikut ibu kader penyuluhan gitu, oh nanti kalau saya punya anak ketiga saya mau diimunisasi deh. Terus dia imunisasi anak ketiga, nilainya apa bu? Satu. Yang benar berapa yuk? Ada yang N? Enggak. Kita lihat jawabannya adalah 0. Karena apa? Karena di dalam keluarganya kita kan menilai keluarga ya bu, bukan per individu. Kita menilai keluarga ini, keluarga Bapak Anang. Ketika Mbak Aurel nggak diimunisasi, kemudian Mas Azriel nggak diimunisasi, ternyata Arsy diimunisasi. Berarti nilai dari imunisasi dalam keluarga ini adalah tetap 0 gitu, meskipun ada yang diimunisasi. Kalau 2 yang diimunisasi gimana? 0, bener. Kalau anaknya 5, 4 diimunisasi, 1 enggak. Kalau anaknya 3, 3-3-nya diimunisasi. Kalau anaknya 1 enggak diimunisasi. Oke, pinter ibu, tepuk tangan dulu dong. Paham ya bu ya? Jadi ada imunisasi apa aja? Pertama HB0, BCG, DPT combo 1, 2, 3, dicampur polio ya bu ya. Polio 1-4 sama campak. Kalau lagi kasus lagi, kalau ternyata ibu datang 12 bulan, anaknya belum dikasih campak tapi ibu pendataan, ibu kasih nilai berapa? Dikasih nilai dulu atau dibawa dulu nih ke puskesmas ke posyandu? Dibawa dulu ya, sayang nanti nilainya jadinya jelek. Ya dibawa dulu aja ya. Kan ibu ketika ternyata ibu menemukan nih, tanyakan ibu, anaknya belum diimunisasi, kelewat nih campaknya, ibu bersedia nggak kalau saya antar ke posyandu dan anaknya mau diimunisasi gitu. Oh iya bu, ini kelewat kemarin, nggak keburu gitu, ada kepentingan, tapi ibu mau nih diimunisasi. Iya mau. Oh yaudah, dibawa dulu. Nah besok pulangnya jangan lupa ibu buletin anak keberapa, iya atau tidak, baru ibu kasih nilai 0 atau 1. Paham ya bu ya? Paham. Oke, ada yang mau ditanyain nggak bu terkait pengisian di bidang KIA? Ada? Iya bu? Yang mana tuh bu? Totalnya
profil umum. Oh iya, nanti setelah ini kita akan bahas semuanya Bu. Jadi Ibu paham dulu yang satu-satu penting tentang materi KIA, terus ada materi tadi penyakit-penyakit Dokter Dani, terus JKN Mas Gali dan Mbak Aziza tentang jamban. Ibu paham, nanti kita akan latihan pengisian secara umum. Nah sekarang ada nggak Bu yang mau nanya tentang KB, kemudian fasilitas di kesehatan, terus imunisasi, kasus-kasusnya yang nanti akan mempengaruhi pengisian? Ada yang mau bertanya Bu? Aman ya Bu ya? Aman, yang penting harus dasar lengkap ya Bu. Kalau nggak yang lengkap, oh ya. Saya pernah ngedata, tapi ketahuannya imunisasi tidak lengkapnya udah usia hampir 3 tahun. Gimana itu? Ya, terima kasih Bu. Gimana Bu? Ada yang mau bantu jawab? Kalau ternyata anaknya pas Ibu pendataan 3 tahun, gimana? Nah, kita kan tadi udah bahas ya Bu ya, imunisasi dasar lengkap itu maksimal usia 12 bulan ya, 12 bulan. Jadi kalau Ibu pendataan tidak menemukan anak yang 12 bulan, terus ya kan udah 3 tahun ya, berarti tidak diberikan nilai karena dia sudah lewat 12 bulan gitu. Ibu kasih nilai angka 0 kalau dia 12 bulan dia nggak imunisasi campak, polio, atau dia nggak imunisasi sama sekali. Ibu pilih tidak gitu. Nah, untuk mengakumulasikan dia 0 atau 1, anaknya berapa? Kalau anaknya 2, yang 1 imunisasi, yang 1 enggak, berarti nilainya 0. Pinter. Gimana Bu? Ya aman ya? Aman. Gimana Bu? Aman? Aman? Aman. Paham ya di sini ya? Ada lagi yang mau nanya? Enggak? Udah pengen pulang ya Bu ya? Oke deh. Ya, sekian penjelasan saya tentang KIA. Apabila ada yang masih kurang, nanti kita akan bahas bareng-bareng di wrap up-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hanifah. Tepuk tangan dong Bu.